bukan orang embek nunek boleh menarik nolaknya. Mau kang is nulun putih di bawah hoki pak. Tayang nu putih. Eta untuk kumaha kari kita marak dibikin ada serendah kumaha cenah eta. Ngelekat baca. Nah, Menarik. ada kaharti mah gitu. Wani piro gitu. 50.000. Karena mal itu dia kerel itu deh. Jangan lupa kamari pernah lupa daging. Ngaranna tadi ganti. Di aranan Ciki sini. Sa Ciki. Ciki. Nah, aku sini. Bikang salah ke eta? Bikang oge. Heeh. Dong naruno khas eta. Oh, Ciki ngaranna ki wari mah nya. Waduh. Tayana marek isukan, tayana mah anu majikan balik. Ayo kan Gitu. dipuna kemana? Perogong. Panimbang paling ge. Tapi kan jeung anak jeung pamajikan urang kudu 2 motor jeung Supri. Kan boleh nuk itu beda. Ya, tandem. Jangan kita seorang orang. Boleh tanam. Kalau batur matek. Tandem ya. Ngawanci ya karun ngawanci. Ayeuna wancina keur fokus ngurusan anak. Kabeli susu ge untung. Ada ya aya wancina. Mun yang berat masuk orang mau tanam. Murah ya. Bisa khawatir besok. Ngabejaan doang. Orang betul gak boleh orang. Ngabejaan doang. Bejaan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini saya sedang berada di sawah teman-teman ya. Karena jujur saya sudah lama banget tidak pernah melihat bagaimana perkembangan padi kita teman-teman. Jadi saya kurang lebih 1 bulan lebih lah kayaknya saya tidak melihat bagaimana perkembangan padi kita, yaitu selama bulan Ramadan mungkin ya teman-teman ya. Saya tidak pernah ke sawah sehingga saya tidak bisa berbagi informasi, berbagi aktivitas kepada teman-teman khususnya tentang tanaman padi ya, pemeliharaan padi, khususnya berbagi informasi tentang penyemprotan padi teman-teman. Saya kalau tidak salah hanya melihat di penyemprotan pertama dan kedua ya, sedangkan penyemprotan ketiga di umur 45 hari, penyemprotan keempat di umur 55 hari, dan di penyemprotan yang kelima di umur 70 hari saya tidak bisa berbagi dengan teman-teman ya, karena itu tadi saya sudah lama banget tidak beraktivitas gitu teman-teman ya. Nggak tahulah sebabnya ya, yang jelas seperti itu keadaannya. Jadi selama bulan Ramadan kemarin saya sama sekali tidak kemana-mana gitu teman-teman. Dan pada sore hari ini adalah kebetulan sudah seminggu setelah Idul Fitri teman-teman ya. Jadi pada sore hari ini adalah merupakan keseminggunya ya, sudah seminggu gitu ya kita setelah melaksanakan Idul Fitri. Jadi
mumpung masih dalam suasana lebaran, izinkan saya untuk menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua, minal aidin wal faizin. Kepada teman-teman semua mohon maaf lahir dan batin yang mungkin ada ucapan-ucapan saya, perilaku-perilaku saya yang kurang berkenan kepada teman-teman selama ini gitu teman-teman ya, gitu. Dan pada sore hari ini saya memaksakan diri ingin melihat bagaimana perkembangan padi kita ya. Setelah mungkin hampir sebulan lebih saya tidak pernah melihat perkembangan padi kita. Saya hanya mempercayakan kepada teman-teman saya untuk merawat padi kita gitu teman-teman ya. Jadi seperti inilah padi kita saat ini teman-teman ya. Jadi saat ini padi kita seperti ini teman-teman ya. Ini padi di umur 83 hari teman-teman ya. Di umur 83 hari ini posisinya gitu ya padi kita. Jadi ini sudah kuning. Sudah kuning alhamdulillah ujungnya teman-teman ya. Jadi tinggal lehernya saja yang belum kuning ya, tinggal menunggu lehernya, mungkin ya sekitar seminggu atau 10 hari lagi udah pada kuning teman-teman ya, sudah pada kuning. Cuman saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa pada musim sawah kali ini, musim tanam padi kali ini banyak penyakit teman-teman ya, penyakit turang teman-teman. Pada saat ini tuh punya tetangga-tetangga kita sudah pada dipanen teman-teman ya, sudah pada dipanen karena kena penyakit, bukan karena sudah kuning teman-teman ya, bukan karena sudah kuning, tapi karena terpaksa kena penyakit teman-teman. Jadi baru apa ya namanya ya, baru kuning-kuning tapi belum semua itu sudah pada kena penyakit teman-teman. Ini seperti punya tetangga kita nih teman-teman ya, saya perlihatkan kepada teman-teman penyakit-penyakit padi, yaitu wereng yang sekarang sedang merajalela di daerah kita teman-teman. Tuh ya, ini padi umur pendek teman-teman ya. Ini padi umur 2,5 tuh pak teman-teman. Tuh lihat teman-teman ya. Ini kena penyakit, kena warang tuh teman-teman tuh. Ya sampai pada roboh seperti ini. Tuh nggak tahu seperti apa ini teman-teman. Makanya sangat mengkhawatirkan gitu teman-teman. Sangat mengkhawatirkan, takut nyebrang ke padi kita, padahal padi kita baru ujungnya saja yang kuning teman-teman ya. Ini tuh padi kita ya, ini padi kita baru ujungnya saja yang kuning, tinggal nunggu lehernya lagi ya. Mudah-mudahan seminggu lagi minimal atau maksimal 10 hari lagi ini sudah pada kuning semua teman-teman ya, sudah pada kuning semua tuh. Tuh kita bandingkan dengan punya tetangga kita tuh, Masya Allah, kasihan banget teman-teman, kasihan banget. Ini rata-rata hampir kena penyakit teman-teman tuh ya. Pada kesana sudah pada diarit ya, pada dipanen, tapi panen terpaksa ya, panen terpaksa daripada mungkin lebih parah gitu ya, lebih parah. Ini punya tetangga kita lagi yang sebelah sini nih, sudah parah teman-teman, sudah parah. Ini hampir seluruhnya di daerah kita kena semua teman-teman, karena mungkin cuaca ekstrim, terus di malam hari suka ada hujan kencang gitu teman-teman ya, dan panasnya menyengat teman-teman. Tuh punya tetangga kita juga sama tuh teman-teman tuh, itu yang kering tuh ya, itu kena orang teman-teman. Tuh ya, tuh kena orang tuh ya. Ini punya tetangga kita, tapi punya kita alhamdulillah ya
Alhamdulillah punya kita sampai di umur 83 hari ini masih aman gitu teman-teman ya, masih aman tuh ya, masih aman. Ini yang hijau ya, tuh yang hijau punya kita teman-teman, tuh kelihatan ya, hijau tuh, itu ke sana tuh ya, tuh beda tuh ya, itu punya kita. Dan sebenarnya padinya hampir sama rata-rata teman-teman ya, di kisaran 83 mungkin 85 mungkin ya, ya pokoknya hampir seumuran lah, hampir seumuran punya kita ya. Cuman karena itu tadi, karena ada penyakit, akhirnya pada dipanen paksa gitu teman-teman ya, dipanen paksa gitu. Tuh ini punya kita teman-teman ya, ya tuh. Alhamdulillah ya teman-teman, mudah-mudahan selamat. Saya minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan padi kita dari umur 83 hari ini sampai nanti dipanen selamat, tidak kena penyakit ya, penyakit wareng terutama teman-teman ya. Karena jujur tetangga-tetangga kita udah dipanen, imbasnya pasti merembet ke punya kita teman-teman ya, ke punya kita warengnya penyakitnya. Tapi yang mudah-mudahan selamat gitu teman-teman ya. Saya sekali lagi minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan padi kita selamat sampai dipanen nanti gitu teman-teman ya. Nah ini jadi dari mulai penyemprotan yang ketiga di umur 45 hari, penyemprotan keempat di umur 55 hari, dan penyemprotan kelima di umur 70 hari, sesuai dengan panduan itu, saya tidak pernah melihat bagaimana perkembangan padi kita gitu teman-teman ya. Dan setelah saya melihat bagaimana kondisi padi kita, alhamdulillah saya seneng, saya bahagia teman-teman ya, karena ya padinya termasuk normal lah teman-teman ya, termasuk normal, termasuk hama apa ya, putih ya, kehajian mungkin putih buahnya itu ya tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sampai di umur 83 hari ini masih selamat gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan selamat sampai nanti dipanen. Kayaknya seminggu lagi ini sudah pada kuning teman-teman ya, minimal ya, maksimal 10 hari lagi lah, maksimal 10 hari lagi insya Allah kayaknya sudah bisa dipanen teman-teman. Dan kebetulan pada sore hari ini teman-teman kita juga sedang melakukan penyemprotan yang terakhir teman-teman ya, sedang melakukan penyemprotan yang terakhir ya. Di umur 83 hari ini kita lakukan penyemprotan terakhir, tapi di luar panduan gitu teman-teman ya. Karena kalau panduan kan penyemprotannya itu hanya 5 kali ya, hanya 5 kali, yaitu di umur 15 hari, di umur 30 hari, di umur 45 hari, di umur 55 hari, dan di umur 70 hari gitu teman-teman. Cuman seperti pada musim sebelumnya, kita melakukan penyemprotan tambahan gitu teman-teman ya, di luar panduan. Jadi melakukan penyemprotan tambahan di luar panduan. Obat yang kita gunakan itu adalah Tandem dan Propus gitu teman-teman ya. Dan Propus itu di luar produksi Genta teman-teman ya, di luar produksi Genta. Adapun fungsi obat Tandem dan Propus itu untuk menemani obat Amistartop ya. Obat Amistartop itu untuk menambah bobot padi kita gitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dengan disemprotnya tambahan obat ya di luar panduan itu akan menambah bobot padi kita gitu, padi kita. Jadi pada penyemprotan yang ke-6 ini obat yang kita gunakan adalah obat Tandem dan Propus di mix gitu teman-teman ya, di mix. Ada Tandem tina naon kok produknya kan? Hah? Biotis ya. Oh iya, dari produk Biotis katanya teman-teman ya.
Jadi tandem dan propos itu sama dari produk biotis ya. Itu adalah penyemprotan tambahan ya, penyemprotan tambahan di umur 83 hari ini. Jadi fungsinya yaitu untuk membantu Amistartop dalam rangka lebih memberikan bobot terhadap padi kita gitu ya teman-teman. Cuman pada kali ini karena tadi itu banyak penyakit ya, banyak penyakit wereng, selain tandem dan propus ya, kita tambahkan juga obat wereng gitu teman-teman ya, obat werengnya gitu. Walaupun pada umur 45 dan 55 hari itu kita sudah gunakan plenum ya sebagai antisipasi gitu ya. Cuman karena ini penyakitnya sangat ya lumayan apa ya, lumayan banyak gitu ya, makanya kita jaga kembali ya, jaga kembali dengan menggunakan obat wereng lagi gitu teman-teman ya. Jadi pada penyemprotan yang ke-6 ini obat yang kita gunakan adalah obat tandem dan propus dari produk biotis ya, dari produk biotis, yaitu dalam rangka membantu Amistartop dari produk Syngenta. Fungsinya adalah untuk memberikan bobot tambahan ya, agar padi kita nanti bobotnya lebih bagus gitu teman-teman ya, lebih bagus, dan mudah-mudahan hasilnya lebih maksimal gitu teman-teman. Ini penyemprotan terakhir teman-teman ya, ini penyemprotan terakhir gitu. Jadi untuk mengisi mungkin lehernya karena belum berisi, belum kuning gitu ya, akhirnya kita tutup dengan penyemprotan yang ke-6 gitu ya, penyemprotan yang ke-6. Tuh teman-teman, kita sedang melakukan penyemprotan teman-teman. Jadi hama wereng pada musim kali ini lumayan sangat mengerikan teman-teman ya, lumayan sangat mengerikan. Pada roboh semua. Jadi walaupun apa namanya ya, walaupun padinya belum kuning, akhirnya pada roboh gitu teman-teman. Apalagi ada hujan pada malam hari gitu ya, hujannya biasanya gede gitu. Ini alhamdulillah juga yang melakukan penyemprotan teman-teman kita ada 4 orang teman-teman ya, ada 4 orang yang sekarang sedang melakukan penyemprotan ya, yang sedang melakukan penyemprotan ada 4 orang itu ya. Dan jumlah tank yang kita gunakan dalam 1 hektar itu ada 16 tank teman-teman ya, ada 16 tank dari ukuran 1 hektar gitu teman-teman ya, dari ukuran 1 hektar. Jadi ini dulu aktivitas kita pada sore hari ini teman-teman ya. Jadi aktivitas kita pada sore hari ini adalah melihat bagaimana perkembangan padi kita setelah di jarak 1 bulan lebih saya tidak melihat ya bagaimana perkembangan padi kita gitu teman-teman ya. Dan pada sore hari ini yaitu di posisi 1 minggu setelah lebaran gitu teman-teman ya, 1 minggu setelah lebaran. Jadi sekali lagi mumpung ini masih dalam suasana Idul Fitri
izinkan saya untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari saya secara pribadi dan keluarga, yang tentunya pasti ada ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan kepada teman-teman semua gitu ya, teman-teman semua gitu. Dan pada sore hari ini di umur padi kita umur 83 hari, kita sedang melakukan penyemprotan yang terakhir, yaitu penyemprotan yang ke-6 ya. Yang penyemprotan yang ke-6 ini adalah merupakan penyemprotan tambahan ya, di luar penyemprotan yang sesuai dengan panduan ya. Dan obat yang digunakan pada penyemprotan yang ke-6 ini adalah Tandem dan Propus ya, dari produk Biotis, yang berfungsi untuk menambah bobot padi kita gitu teman-teman ya. Dan ditambah lagi dengan obat wareng, karena pada saat ini di daerah kita sedang merebak hama wareng gitu teman-teman ya. Jadi ini dulu aktivitas kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk mengikuti aktivitas kita. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.